Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Nahwu Wadih Sanawiyah, masih juz pertama. Sekarang masuk bab in, wama, wala, walata, al-musyabbahatu bilaisa. Judulnya in dan ma dan la dan lata, ada 4 tuh ya. Al-musyabbahatu yang itu diserupakan bilaisa dengan laisa. Maksudnya diserupakan dalam hal amal dan makna. Kalau amalnya laisa kan saudaranya kana, yaitu tarfa'ul isma watan sibul khabar, merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Tuh, dalam hal amal ya. Jadi laisa sebagai amil gitu ya. Laisa merofakan isimnya dan menasobkan khabarnya. Nah, isim dan khabarnya ini disebut ma'mul ya. Isimnya yang rofa itu disebut amalnya, isimnya itu rofa, i'rabnya. Kemudian khabarnya itu mansub ya, itu keadaan amalnya. Jadi yang memberi pengaruh pada isim dan khabar itu adalah laisa disebut amil, isim dan khabarnya disebut ma'mul. I'rabnya yaitu rofa dan nasab ya, itu disebut amal ya. Nah, itu dalam hal amalnya. Jadi in, ma, la dan lata sama seperti laisa ya, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Kemudian tentang makna laisa ya, yang di ibtidaiyah ya, yaitu hanya diterangkan an-nafyu saja, menafikan ya. Menafikannya di sini dalam hal apa? Dalam hal yang sekarang kah, atau yang lalu, atau yang akan datang? Nah, untuk makna laisa ya, yaitu an-nafyu fil hal, untuk menafikan yang sekarang. Kalau disebutkan secara mutlak, nggak ada qaidnya. Nah, kita bahas maknanya dulu ya. Makna laisa? Laisa itu menafikan masa yang sekarang. Gitu. Kalau disebutkan secara mutlak, kalau dimutlakan, terlepas, nggak ada qaidnya. Nah, kalau ada qaidnya, itu nanti bisa menafikan yang lalu atau yang akan datang. Seperti contoh begini, kita bahas maknanya dulu. Tentang makna laisa. Laisa maknanya nafi ya, tapi penafiannya kalau secara mutlak adalah untuk yang hal, yaitu untuk yang sekarang ya. Misalkan kalimatnya ini saja. Laisa aliyun musafiron. Ali bukan musafir, bukan orang yang bepergian. Nah, kalau disebutkan secara mutlak ya, secara mutlak ya, secara mutlak itu artinya yang terlepas, yang tidak terikat dengan qaid-qaidnya ya. Kalau disebutkan secara mutlak, maka penafian laisa adalah untuk hal yang sekarang. Laisa aliyun musafiron. Jadi kalau dikatakan secara lengkap, Ali sekarang bukan musafir. Ya, paham ya?
Nah, kemudian kalau di koid, ini namanya koid nih. Koid. Ya. Kalau di takkid, di koid. Koid itu artinya ikatan. Ya. Amsi artinya kemarin. Ya. Kalau kalimat itu ditambah koid yaitu amsi, laisa aliyun musafiron amsi. Ali bukan musafir kemarin ya. Ini koidnya. Kalau di koid atau diikat dengan lafaz amsi, maka kalimat ini tidak dikatakan mutlak lagi, tapi muqayyad. Mutlak lawannya muqayyad. Muqayyad artinya yang terikat, ya. Terikat dengan apa? Terikat dengan lafaz amsi. Amsi disebut qaid, ikatannya. Nah, karena qaidnya ini menunjukkan makna waktu yang lalu, yaitu kemarin, ya. Maka penafian laisa, ya, terhadap kalimat ini adalah menafikan pada masa lalu, ya. Al-mudi. Jadi laisa aliyun musafirun amsi. Ali bukanlah musafir atau tidak menjadi musafir pada hari kemarin, pada masa lalu. Kemudian atau yang menunjukkan pilihan. Godan, ya ini koid. Misalkan laisa aliyun musafiron di koid, ya, atau di muqayyad dengan koid godan, ya. Laisa aliyun musafiron godan. Ali tidak menjadi musafir untuk esok hari. Nah, kalau koidnya lafaz godan, ya, maka penafian laisa untuk istiqbal, ya, untuk masa yang akan datang. Ya. Paham ya? Jadi kesimpulannya penafian laisa, ya, terhadap isimnya dan khabarnya, ya, kalau disebutkan secara mutlak maka secara waktu untuk yang sekarang itu hal, ya. Kalau di kait dengan atau kalau dimuqayyadkan dengan lafaz yang menunjukkan makna masa lalu, maka penafian laisa untuk yang masa lalu. Kalau di muqayyad dengan lafaz yang menunjukkan makna istiqbal yang akan datang, maka penafian laisa untuk yang akan datang. Nah, itu tentang makna laisa. Kata taubatin, bukanlah waktu taubat. Tuh, contohnya. Jadi contoh yang sebelah kanan tuh, ya, itu mubtada dan khabar. Yang contoh sebelah kiri itu setelah dimasuki in, ma, la, dan lata yang beramal seperti laisa. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan al-amsilatus samaniyatu. Contoh-contoh yang 8 itu tata allafu kulluha, dia semuanya tata allafu tersusun min jumalinis miyatin, dari kalimat-kalimat ismiyah yang tata allafu kullu wahidin minha, yang masing-masingnya
tata'allafu, tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada dan khabar, jumlah ismiyah. Wal amsilatul muqabilatu, dan contoh-contoh yang berhadapan laha dengannya, ia al amsilatul ula nafsuha, yaitu contoh-contoh yang pertama, ya, nafsuha, ya, dirinya, ya, nafsuha dulu menguatkan. Ma'a ziyadati in au ma aula aulata, bersama tambahan in, ma, la, atau lata. Maksudnya contoh sebelah kiri dimasuki, itu dia yang beramal seperti laisa. Wa iza, dan apabila bahasta, kamu membahas atau meneliti, amma, tentang apa yang ahdatsathu hadhil hurufu minat taghyiri 'inda dukhuliha alal amsilah, apabila kamu membahas tentang apa yang loncat itu fa'il ini, huruf-huruf ini ahdatsathu, telah menjadikannya, hu kembali ke ma, ini minnya min bayaniyah, menafsirkan ma yang masih membuham itu, berupa at-taghyir, perubahan, inda dukhuliha, ketika masuknya, ketika dia masuk, ya, masuk ke kembali ke huruf-huruf itu, alal amsilah, atas contoh-contoh itu, ya. Ya. Maksudnya coba diteliti, ya, perubahan-perubahan yang terjadi setelah dimasuki, ya, huruf-huruf yang beramal seperti laisa, sudah lihat, ya. Wa idza ra'aita, maka kamu akan melihat, annaha, bahwa ia di sini kembali ke huruf-hurufnya itu, al huruf, ya, dari in sampai la, lata. Maka kamu akan melihat annaha, bahwa dia, huruf-huruf itu, nafat, menafikan, ma'anil jumali, makna-makna kalimat-kalimat. Nah, itu ini untuk menjelaskan maknanya, makna in sampai la, lata. Nah, tadi udah ngejelasin tentang maknanya, ya. Oke. Kemudian warufi'atil mubtada'u, dan warafa'atil mubtada'a, itu fa'ilnya rafa'a kembali ke ha, itu dhamir ha, ini kembali ke huruf-huruf, dan dia merafa'kan, ya, mubtada, warna sobatil khabaro, dan menasabkan khabarnya ini tentang amalnya, warafa'at. Wa yusammal awal, dan yang pertama itu yang mubtada, asal itu mubtada itu yusamma ismaha, dinamakan isimnya. Wasani khabaroha, dan yang kedua dinamakan khabarnya. Misalkan ini al-qusuru syahikotan, al-qusuru ini isim in, syahikotan khabar in, dan seterusnya, dikias saja. Fahiyya, maka itu min ajli dzalika, lantaran sebab dia itu, ya, kembali ke huruf itu, musyabbihu laisa, menyerupai laisa dalam hal apa? Fil makna wal amal, tentang maknanya dan amalnya. Maknanya seperti laisa, paham, ya?
Ya. Irji' ilal amsilatil arba'atil ula. Rujuklah atau lihatlah kembali kepada contoh-contoh yang 4. Yang pertama, ba'da dukhuliin wama alaiha tajidil isma fi kullin minha mutaqaddiman alal khabar. Kita disuruh lihat 4 contoh yang pertama itu dari 1 sampai 4 yang dimasukin tuh ya. Ba'da dukhuliin wama, setelah masuk in dan ma alaiha, atasnya ya. Tajidil isma, maka kamu akan mendapati isim fi kullin minha, pada masing-masingnya ya. Mutaqaddiman, mendahului alal khabar, yaitu di garis bawah itu. Isimnya itu mendahului atas khobar. Maksudnya isimnya itu yang disebut ya, seperti hukum asalnya, baru khobarnya itu dikasih bawahi. Wa annam nafya, dan bahwa penafian allazi yang afadathul adatu, yang adat-adat itu ya, maksudnya huruf-huruf ya, afadathu, telah memberi faedah kepadanya, bakin. Ini bakin ini khabar ana, bahwa penafian yang diberi faedah oleh huruf-huruf itu bakin, tetap ya. Lam yantaqid bi ilah, yang tidak dibatalkan. Lam yantaqid tidak menjadi batal ya. Bi ilah, dengan ilah. Maksudnya penafian yang menyerupai laisa tadi, dari in sampai ma, kan kita bahas in dan ma, itu penafiannya itu tetap beramal seperti laisa ya, dan tidak dibatalkan dengan ilah. Maksudnya kalau digandeng dengan lafaz ilah, misalkan inil qusuru syahikotan illa titik-titik misalnya gitu ya kan. Maka amal in ma ya, itu batal, jadi tidak beramal seperti laisa gitu. Paham nggak maksudnya? Gimana maksudnya? Tadi kan dijelasin sini. Wa annan nafya, bahwa penafian yang adat-adat itu in dan ma ya, memberi faedah kepadanya, kepada seperti laisa ya, batin, tetap ya. Lam yantaqid bi illah, dia tidak dibatalkan oleh ilah. Kalau digandeng dengan ilah ya, maka tidak beramal seperti laisa yang merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Jadi ini nggak beramal seperti laisa, karena ada pembatalan itu dengan ilah. Jadi nggak boleh di dalam kalimat itu kalau mau in beramal seperti laisa, tidak boleh digandeng dengan ilah. Gitu. Kalau digandeng dengan ilah batal. Ya batal. Jadi tetap aja kayak mubtada khabar, inil qusuru syahikatun illa titik-titik.
Begitu juga dengan mal husunu mani'atun, kalau di illa titik-titik. Ya. Kalau mal husunu illa mani'atun kayak mubtada khabar, jadi nggak beramal seperti laisa, batal, dibatalkan oleh lafaz illa. Berarti nggak ada kedudukan dalam i'rab nanti ma-nya itu. Ya nggak beramal seperti laisa. Nggak merofakan isimnya dan tidak menasokkan khabarnya, karena batal dengan ilah itu. Jadi nggak boleh digandeng dengan ilah gitu maksudnya. Enggak, maksudnya untuk maknanya sendiri, maknanya. Ya maknanya juga berubah juga dong, karena kan udah batal, maknanya tidak seperti laisa, paling hanya nafi saja. Gitu. Hanya nafi saja. Kemudian amalnya juga batal, nggak bisa beramal seperti laisa gitu, hanya menunjukkan nafi saja. Karena kan banyak di dalam Al-Quran juga ma diiringi illa, tuh. In juga ada diiringi illa, banyak. Cuman kalau mau beramal seperti laisa, tidak boleh digandeng dengan illa. Karena kalau digandeng dengan illa, pengamalan itu batal, tidak beramal seperti laisa itu aja. Itu. Jadi ada 2 syarat itu di garis bawah itu, wa anna nafsi sampai la. Lanjutannya wahazani, inilah syarotoni, 2 syarat la budda yang mesti minhuma darinya, ya, li amalikin wama amala laisa. 2 syarat ini mesti, ya, bagi amalan in dan ma seperti amalan laisa, mesti memenuhi 2 syarat itu. Pertama syaratnya apa? Isimnya itu mesti disebut terlebih dahulu, nggak boleh dibalik, ya kan? Nggak boleh dibalik, khabarnya dulu, misalnya khabar muqaddam, ya kan? Isim muakhir nggak boleh. Syaratnya ini, isimnya mesti terdahulu penyebutannya, itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, tidak digandeng dengan illa. Tuh. Kalau terpenuhi 2 syarat ini, ya, maka in dan ma beramal seperti laisa. Paham ya? Paham Ling? Betul. Ya, itu 2 syarat. Berikutnya, ta'ammalil misalaini al-khamisah was-sadisah. Perhatikanlah 2 contoh, yaitu al-khamis yang kelima, was-sadis dan yang ke-6. Ba'da dukhuli la, setelah masuknya la alaiha, atas keduanya, atas contoh yang kelima dan ke-6, ya, lihat la zamanun musaliman, itu ya, kita ambil contoh ya. Tajid bihima, maka kamu akan mendapati dengan keduanya itu, ya, asyaratoini sabiqaini, 2 syarat yang lalu. Maksudnya syarat yang tadi kita bahas itu, yang 2 itu kepake juga di sini. Ya. Watajid, dan kamu akan mendapati fauqa zalika, lebih dari itu. Ditambah lagi, mau ditambah lagi syaratnya. Apa ya? Syarat tambahannya. Annal isma, bahwa isimnya, wal khabaro, dan khabarnya, fi kullin minal misala ini, pada setiap 2 contoh itu, ya, nakirotani, adalah
Nakiro ini saya tambahannya. Isim dan khobarnya sama-sama sama-sama nakiro. Tuh ya kan, nggak ada alif lam ya kan? La zamanun Musa musaliman. Tuh. Ya. Kalau 3 syarat ya kan, di sini kita sebut 3 syarat ya, karena 2 yang pertama kan terpenuhi juga ya kan, harus terpenuhi, yaitu isimnya itu terdahulu penyebutannya, yang kedua tidak dibatalkan oleh ilah, yang ketiga tambah lagi isim dan khobarnya sama-sama nakiro. Maka kalau terpenuhi 3 syarat itu untuk la ya, lanya itu beramal seperti laisa, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya gitu. Tahu dong? Paham. Nah, kemudian berikutnya, unzur ba'da zalika ilal misalainil akhirain. Lihatlah setelah itu kepada 2 contoh yang terakhir. Ba'da dukhuli lata, setelah masuknya lata alaihima, atas keduanya. Tarol isma wal khabaro, maka kamu akan melihat isimnya dan khobarnya fi kullin minhuma, pada setiap dari keduanya, pada masing-masingnya. Ismai zamanin, 2 isim zaman. Maksudnya kedua contohnya itu isim zaman pada isimnya, dan khobarnya. Isimnya isim zaman, khobarnya juga isim zaman. Maksudnya isim yang menunjukkan kepada waktu ya. Lihat dulu contoh yang apa namanya, yang mubtada khabar. Al waqtu nada matin, itu lafaz al waktu. Ini kan asal isim, asal mubtada ya kan? Itu isim zaman menunjukkan kepada makna waktu juga tuh khabar mubtadanya sama-sama isim zaman. Kemudian as-sa'ah itu tahu batin, sama sa'atan isim zaman ya. Isim yang menunjukkan makna waktu. Terus kok yang contoh saat ini cuma 1 doang yang disebut ya, lata wakata nada matin ya, waktanya cuma 1 doang ya kan disebut. Dan lata sa'ata taubatin, udah dibuang berarti. Ini kita lanjutin. Wa anna ahadahuma mahzufun, dan bahwa salah satu dari keduanya mahzufun, dibuang. Jadi ada yang dibuang. Wa hadzani, dan 2 ini syartoni, adalah syarat fi amali lata, pada amalan lata, hazal amali, seperti amalan ini. Maksudnya beramal seperti laisa ya. Terus yang dibuang apa ya? Ini dijelasin ya. Nah, kalau di kitab yang itu dijelasin, wal ghalibu ayyakunal mahrufu huwas muha. Wal ghalibu, kebanyakan, ayyakuna al mahrufu, yang dibuang itu adalah huwa ismuha, adalah isimnya ya. Nah, wa yajuzu, ini keterangan dari kitab yang juz ya. Wa yajuzu antar fa'al mazkura ala annahu ismuha, tapi boleh dia merofakan yang disebut tadi kan. Coba lihat dulu, lata wakata nada matin, wakta kan nafsu ya. Maksud berarti dibuang apa? Isimnya yang dibuang, yaitu al waktu itu.
Kalau disebutin misalnya disebutin ya, Hmm. latal waqatu, Wah. tuh kalau lengkapnya gitu ya. Latal waqatu wakata nada matin, ya kan? Tapi syaratnya mesti dibuang, nggak boleh muncul. Yang dibuang kebanyakan adalah isimnya. Berarti mubtada'nya dibuang gitu ya. Isimnya yang asalnya mubtada atau Iya. jadi berubah nama. Nah, kalau isimnya dibuang, berarti yang terlihat setelah lata itu mesti mansub gitu. Tapi boleh juga ya, yang dibuang itu adalah khabarnya ya, gitu boleh sifatnya. Maka kalau misalkan Dibuang khabarnya, berarti waktu nada apa gitu ya, maknanya sama ya. Yang dibuang khabarnya boleh, tapi kebanyakan yang dibuang adalah isimnya gitu aja ya. Yang kalau yang dibuang khabar itu jarang, kata penulis kitab yang itu khusus ya. Paham ya? Nah, berarti kan setelah lata mansub ya. Maka yang dibuang adalah isimnya. Sekarang al-qaidah, itu syarat buat lata ya. Al-qaidah, kaidah ta'malu in wama wala walata an-nafiyatu. In, ma, la, dan lata ta'malu beramal, nama an-nafiyatu yang bermakna nafi ya. Ta'malu dia beramal amalan laisa, seperti amalan laisa. Apa amalannya? Nah ini fatarfa'ul isma wa tansibul khabar, ini amalannya. Merofakkan isim dan menasukkan khabar. Walakinnaha, akan tetapi dia la ta'malu hadzal amal, dianya ini kembali ke in sampai lata itu. La ta'malu tidak dapat beramal hadzal amala, seperti amalan ini, seperti amalan laisa, illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat. Ada syaratnya. A ya, pertama ya. Fayushtaratu fi amali in wa ma, maka disyaratkan pada amalan in dan ma ayataqaddamas muha ayataqaddamas muhuma alal khabar. Syaratnya isim keduanya maksudnya isim inna dan ma yataqaddama, terdahulu atau mendahului, alal khabar, atas khabar ya. Isimnya dulu disebut baru khabarnya. Wa ala, dan tidak yang taqid yang taqidah nafyuhuma bi'illah, dan hendaknya penafian keduanya huma kembali ke in dan ma, yang taqid tidak menjadi batal bi'illah, tidak dibatalkan dengan illah jika nabi kecuali kan. Paham ya? Syarat berikutnya wa yushtaratu fi amalillah. Nah, sekarang yang la, dan disyaratkan pada amalan la fauqa syaratainil mutaqaddimaini, melebihi dua syarat yang terdahulu. Yakuna makmulaha, makmulnya adalah makmul udah paham ya tadi ya, yang diberi pengaruh. Kedua makmulnya yaitu isim dan khabarnya nakirota ini, keduanya nakiro wajib. iya wajib. Wa yushtaratu, kaidah syarat berikutnya wa yushtaratu, dan disyaratkan fi amalilata
pada amalan lata ayakunas muha, bahwa isimnya wa khabaruha, dan khabarnya ismai Ismail. zamanin, dua isim zaman ya. Isimnya dan khabarnya sama-sama isim zaman. Wa ayyuhzafa akhaduhuma, dan ada dua tambahannya, ada dua nih. Salah satunya dibuang. Kebanyakan yang dibuang apanya? Isimnya. Berarti kalau isimnya yang dibuang, yang terlihat setelah lata mansub pada isim zamannya. Ya. Paham ya? Nah, kalian coba lihat contoh ikrokannya, cara mengikrokannya bagaimana. Coba insya Allah seperti biasa, cuman ada tambahan keterangan ya, pada ma, la, dan lata ya, dan lata gitu ya. Nih, contoh lihat tamrinun fil i'rab ya, latihan i'rab. Namuzaj contoh lata waqta murahin ya. Lata harfu nafyin ya. Ya'malu amala laisa, dia beramal seperti amalan laisa. Itu tambahannya, tambahan keterangannya dalam hal ini ya. Mabidin alal faksi ya, ini lihat ya bisa lah, itu tinggal takdirannya aja ya kan. Kalau huruf kan semuanya mabni. Wasmuha mahzufun, dan isinya dibuang. Sekarang waqta waqta khabaru lata mansubun bil fathati, dia mansub dengan fathah wa huwa mudhof. Ini bisa lah insyaallah ya. Murah untuk muzahin atau murahin? Muzahin ya. Mudhof. Mudhofun ilaihi majrurun bil kasroti, seperti biasa rupanya. Cuman di sini ada tambahan penerangan, yaitu pada hurufnya itu dijelaskan kalau dia beramal seperti amalan laisa, dijelaskan hakun nafin ya'malu amalah laisa. Itu aja tambahan dalam masalah i'rabnya. Paham ya? Kita tambah bab berikutnya karena masih ada hubungannya ya.